Waktu, duhai waktu, pada detik apa dan di mana kau masukkan diriku? Kita tidak memiliki satu diksi khusus yang dapat digunakan untuk mengetahui apa makna waktu. Kata waktu yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari bahasa Arab waqt atau waktu, yang didefinisikan sebagai miqdarun minaz zaman qaddara li amrin ma. Waktu adalah ukuran masa untuk menjelaskan suatu perkara. Pengertian ini memiliki makna universal. Namun bahasa Arab memiliki kekayaan literasi untuk menjelaskan apa arti waktu sesuai konteks dan pengertiannya secara spesifik. Setidaknya ada 4 kata berbeda selain waqt yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu ajal, sa'ah, yaum, dan muddah. Kata ajal yang kita pahami sebagai kematian itu sesungguhnya memiliki arti batas akhir masa. Sedangkan sa'ah digunakan Quran untuk menjelaskan peristiwa besar bernama kiamat. Kemudian yaum untuk menjelaskan satuan waktu yang terukur. Sedangkan muddah memiliki pengertian momentum. Selain itu masih ada 2 kata yang memiliki pengertian sama, yaitu asr dan zaman. Keduanya memiliki arti yaitu periode masa tertentu. Kita tentu pernah membaca ayat satu hari kehidupan di akhirat setara dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Lalu bagaimana memahami ayat ini? Saya akan mencoba mengilustrasikannya untuk Anda. Suatu hari barangkali Anda sedang dalam kelelahan yang sangat, lalu tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, Anda dikisahkan sedang memasuki sebuah desa, lalu menerobos hutan, masuk gua, keluar lagi, lalu masuk desa, hingga ke kota. Pada saat itu Anda tiba-tiba terbangun, secara otomatis melihat jam. Namun betapa terkejutnya Anda, ternyata Anda baru tertidur dalam beberapa menit saja. Padahal kisah dalam mimpi itu berjalan berhari-hari lamanya. Demikianlah Quran menjelaskan dimensi waktu sebagaimana diilustrasikan dalam ayat tersebut. Kita mendengar sebuah peristiwa besar bernama Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah hingga Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha yang dalam kurun dimensi waktu normal tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Hal ini pernah dicoba untuk dicari tahu melalui fisika kuantum oleh Albert Einstein melalui teori relativitas waktu. Itulah waktu. Waktu menyajikan pada kehidupan lewat berbagai dimensi. Dalam jumlah yang sama, waktu bisa menciptakan sensasi yang berbeda. Dalam perjalanan hidup yang kita lalui, waktu bisa terasa berbeda ketika ia masuk pada kejadian yang berbeda. Seperti halnya kenikmatan yang kita rasakan. Meski sesungguhnya kita merasakan dalam kurun waktu yang lama, itu seolah terasa singkat begitu saja. Sedangkan penderitaan yang menimpa walau hanya semenit terasa begitu lama. Seperti halnya juga cinta yang menimpa seseorang. Tak berjumpa 1 jam bisa terasa 1 tahun. Jadi ini bukan tentang berapa banyak waktu yang kita jalani, juga bukan tentang betapa pendeknya waktu yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bisa menjalaninya serta memasuki seluruh dimensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada waktu ia hadir, hiasilah dengan kejadian-kejadian indah yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati waktu dunia yang diberikan Tuhan dengan khusyuk. Dan dengannya pula mudah-mudahan kita sampai pada dimensi ruang keabadian tanpa batas waktu. Saya Anab Afifi, Literasi untuk Negeri.